Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Anissa. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Produk Unggul, Harga Bersaing, dan Promosi Intensif Terhadap Kepuasan Konsumen pada Cafe Biro Kopi Cikini. Adapun outline yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Dimulai dari latar belakang. Pada tahun 2018, 5 besar negara pengimpor kopi alam Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Mesir, dan Italia. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi. Kopi merupakan komoditas ekspor Indonesia. Berdasarkan data konsumsi dari Kementan, konsumsi kopi nasional pada tahun 2016 sekitar 250.000 ton. Perkiraan sampai dengan tahun 2021 tumbuh 8,22% per tahun atau 370.000 ton. Berdasarkan data konsumsi kopi Global Agricultural, berdasarkan data tersebut proyeksi konsumsi domestik pada tahun 2018-2019 mencapai 258.000 ton dan 2019-2020 mencapai 294.000 ton. Perkembangan usaha gerai kopi pada saat ini mulai terus naik. Berdasarkan riset Tofin menunjukkan bahwa jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sekitar 1.000 gerai. Bahkan jumlahnya terus diprediksi meningkat mencapai 3.000 gerai pada tahun 2020. Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis kedai kopi di Indonesia yaitu pertama, kebiasaan nongkrong sambil minum kopi. Yang kedua, meningkatnya daya beli konsumen. Yang ketiga, dominasi populasi anak muda Indonesia yaitu generasi Y dan Z. Yang keempat, kehadiran media sosial. Yang kelima, kehadiran platform ride handling yaitu GrabFood dan GoFood. Yang keenam, rendahnya entry barriers dalam bisnis kopi. Dan yang ketujuh, margin bisnis kedai kopi yang relatif cukup tinggi. Salah satu kedai kopi startup yang baru muncul adalah Cafe Biro Kopi Cikini pada tahun 2018. Saat ini diperkirakan kedai kopi telah memiliki 300 konsumen setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pemilik kafe, pemilik merasa ada permasalahan pada ketidakpuasan konsumen. Hal ini tercermin dari konsumen yang membeli karena hanya ingin mencicipi atau hanya datang untuk satu kali kunjungan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini, bahwa nilai rata-rata pengunjung dari Biro Kopi tidak sampai dari 75%, karena skor yang ingin dicapai adalah 10 atau 100%. Atas pernyataan-pernyataan latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah. Yang pertama, terdapat indikasi bahwa tingkat kepuasan konsumen masih rendah yang digambarkan pada grafik 1 survei awal perkiraan tingkat kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi. Yang kedua, terdapat indikasi lemahnya pengaruh produk unggul terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi. Yang ketiga, terdapat indikasi lemahnya pengaruh harga bersaing terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi. Yang keempat, terdapat indikasi lemahnya pengaruh promosi intensif terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi. Dan yang kelima, terdapat indikasi lemahnya loyalitas konsumen pada Cafe Biro Kopi. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel yang diteliti, produk unggul, harga bersaing, promosi intensif, dan kepuasan konsumen, serta unit observasi adalah konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain yang pertama, apakah ada pengaruh produk unggul terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi? Yang kedua, apakah ada pengaruh harga bersaing terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi? Yang ketiga, apakah ada pengaruh promosi intensif terhadap kepuasan konsumen? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh produk unggul, harga bersaing, dan promosi intensif terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah pertama adalah kepuasan konsumen, yaitu menganalisis tingkat kepuasan konsumen dari Biro Kopi. Yang kedua adalah bauran pemasaran, yaitu menganalisis penerapan program marketing perusahaan dalam menerapkan bauran pemasaran khususnya produk unggul, harga bersaing, dan promosi intensif yang memengaruhi kepuasan konsumen Biro Kopi Cikini. Manfaat
dari penelitian ini adalah: pertama, memberi informasi kepada pihak biro kopi mengenai karakteristik konsumen, perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian, serta bauran pemasaran khususnya produk unggul, harga bersaing, dan promosi intensif yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Adapun bagi peneliti dan institusi adalah sebagai bahan kajian atau referensi lebih lanjut. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Manajemen pemasaran. Pemasaran pada umumnya dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen dan perusahaan. Selanjutnya, menurut Abdullah dan Tantri, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang direncanakan untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun yang potensial. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah aset utama yang melandasi kelangsungan bisnis perusahaan di era modern. Keunggulan bersaing pun ditentukan oleh seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan praktek pemasaran sudah tidak lagi berfokus pada produk, tetapi pada proses penyampaian nilai kepada konsumen. Oleh karena itu, kepuasan konsumen memiliki dampak yang sangat penting terhadap kemajuan bisnis suatu kafe. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi memadai. Menurut Hawkins dan Motherboard, tahun 2010 juga menjabarkan hubungan antara harapan, kinerja perusahaan, serta tingkat kepuasan yang dapat dilihat pada tabel di samping ini. Adapun dimensi kepuasan dalam penelitian ini adalah puas membeli, word of mouth, dan image. Selanjutnya, produk unggul. Menurut Levin tahun 2010, produk dapat berarti barang, fisik, atau jasa. Menurut Kotler, semua jenis produk merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan memuaskan konsumen. Adapun dimensi produk unggul dalam penelitian ini adalah ketahanan, variasi, dan keistimewaan. Harga bersaing. Harga mencerminkan nilai produk yang dijual. Selain itu, harga adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hak kepemilikannya produk. Dimensi harga bersaing, kecukupan, kewajaran, dan kesetaraan. Promosi intensif. Promosi merupakan kegiatan perusahaan dalam mengkomunikasikan produk perusahaan pada pasar, tujuan atau biasa dikenal sebagai komunikasi pemasaran. Menurut Ciptono, komunikasi pemasaran adalah sebuah upaya untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan serta produknya agar bersedia, mau membeli, menerima, dan loyal kepada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun dimensi promosi intensif, teknologi, dan non-teknologi. Berikut adalah penelitian terdahulu. Pertama, menurut Anand, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara produk dan promosi terhadap kepuasan pelanggan pada warung giras di Surabaya. Menurut Alia dan Surnati, hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama, yaitu variabel bukti fisik, keandalan daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan konsumen di The Little A Coffee Shop, Sidoarjo. Yang ketiga, menurut Anggi dan Cokorda, tingkat kinerja kualitas produk diurutkan berdasarkan 3 nilai tertinggi, yaitu rasa kopi, keasaman rasa, aroma kopi. Tingkat kinerja kualitas pelayanan diurut berdasarkan 3 nilai tertinggi adalah desain interior, responsif, dan kebersihan. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk tertingginya mencapai 101,95%. Menurut Rahmat, berdasarkan hasil penelitiannya, atribut toko memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan coffee shop di kota Tasikmalaya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian di mana kepuasan dan loyalitas konsumen akan sangat ditentukan oleh atribut toko yang dimiliki oleh suatu coffee shop. Lokasi, pelayanan, suasana, dan harga merupakan atribut toko dalam penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Kakambong, variabel produk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan penelitian Sarah, bauran pemasaran berupa tempat, harga produk, dan promosi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, namun berpengaruh hanya signifikan terhadap komponen tempat dan produk. Berdasarkan Teresia, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai hubungan yang sedang atau cukup kuat terhadap kepuasan konsumen kedai kopi di Alaya Samarinda. Menurut Rahmat, dari 7 atribut preferensi yang diuji,
jika coffee shop mendapatkan penilaian yang lebih baik dari konsumen ketimbang kedai kopi inspirasi pada atribut kualitas produk. Sedangkan untuk atribut harga, fasilitas, dan suasana kedai kopi tidak ada perbedaan yang nyata antara jika coffee shop dan kedai kopi inspirasi. Adapun kerangka penelitian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, produk unggul diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, harga bersaing diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, promosi intensif diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang keempat, produk unggul, harga bersaing, dan promosi intensif diduga berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Adapun metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut. Lokasinya di Cafe Biro Kopi, waktu penelitiannya 2 bulan, dari bulan September sampai dengan November. Instrumen penelitiannya disebarkan melalui Google Form dan juga wawancara langsung. Teknik analisanya menggunakan SEM. Dari 300 sampel yang akan dicapai, hanya 110 kriteria orang responden yang memenuhi kualitas data yang baik. Berikut adalah definisi operasional variabel. Kepuasan konsumen direfleksikan oleh dimensi puas membeli, word of mouth, dan image. Produk unggul direfleksikan oleh dimensi ketahanan, variasi, dan keistimewaan. Harga bersaing direfleksikan oleh dimensi kecukupan, kewajaran, kesetaraan. Promosi intensif direfleksikan oleh dimensi teknologi dan non-teknologi. Berikut adalah gambaran umum dari responden. Berdasarkan jenis kelamin, 69% pengunjung adalah laki-laki dan 31% adalah wanita. Berdasarkan usia 23 sampai dengan 30 tahun memiliki nilai yang tertinggi, yaitu 57%, diikuti oleh usia kurang dari 23 tahun sebanyak 23% dan lebih dari 30 tahun sebanyak 20%. Berdasarkan pekerjaannya, 65% adalah pegawai swasta. Berdasarkan tingkat pendidikannya, 67% adalah sarjana. Dan berdasarkan cara pembeliannya, 69% membeli secara online. Dan berdasarkan intensitas kunjungannya, rata-rata adalah 49% lebih dari 5 kali kunjungan dalam 1 bulan. Berikut hasil uji normalitas univariat dan multivariat pada variabel continuous. Pada uji normalitas secara univariat dapat dilihat pada tabel bahwa nilai p-value kurtosis dan skewness lebih besar dari 0,05, maka data memiliki distribusi yang normal. Sedangkan normalitas secara multivariat belum memenuhi distribusi normal, mengingat data yang diolah telah melebihi 100, maka dia sudah dianggap cukup kuat. Berikut adalah analisis PET diagram dari untuk menguji tingkat multikolonialitas. Pada gambar menunjukkan bahwa SLF kurang dari 0,90 sehingga tidak mengindikasikan adanya korelasi yang kuat pada variabel eksogen, yaitu variabel dalam penelitian ini kecuali variabel harga terhadap produk unggul. Selanjutnya ada uji second CFA. Berdasarkan gambar, seluruh nilai faktor loading lebih dari 0,5 untuk dimensi kepuasan konsumen, yaitu puas membeli, word of mouth, dan image dengan masing-masing nilai berturut-turut 0,93, 1,03, dan 0,93. Indikator tertinggi yang merefleksikan puas membeli yaitu pelayanan di biro kopi sesuai dengan kebutuhan atau P3 dengan nilai 0,87. Indikator tertinggi yang merefleksikan word of mouth yaitu merekomendasikan biro kopi kepada orang lain atau P4 dengan nilai 0,84. Indikator tertinggi yang merefleksikan image yaitu brand biro kopi mudah diingat dengan nilai 0,88. Aspek kepuasan konsumen dilihat dari nilai fitting model second CFA dan validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan ke-8 indeks goodness of fit, meskipun terdapat nilai P dan RMCA yang belum fit, namun nilai GFI, CFI, NFI, NNFI, EV, dan RFI seperti yang terlihat pada tabel atas menunjukkan nilai yang fit. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya, dimensi puas memilih memiliki 3 indikator, yaitu pembelian di biro kopi sesuai harapan, purchase di biro kopi sesuai manfaat, pelayanan biro kopi sesuai kebutuhan.
Dimensi word of mouth memiliki 3 indikator. Yang pertama, merekomendasikan biro kopi kepada orang lain, menjelaskan manfaat biro kopi pada orang lain, dan menjelaskan keunggulan pelayanan biro kopi pada orang lain. Bawah, dilihat dari nilai indikator P1 sama dengan P9 memiliki nilai signifikan dengan nilai T lebih dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading vector yang baik. Sedangkan hasil construct reliability diperoleh bahwa hasil 0,73 dan varian extracted VE sebesar 0,65 tergolong baik, yakni di atas 0,7. Dilihat dari aspek produk unggulan, berdasarkan gambar, seluruh nilai faktor loading lebih besar dari 0,5 untuk dimensi produk unggul dan ketahanan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan aspek produk unggulan untuk uji second CFA. Berdasarkan gambar, seluruh nilai faktor loading lebih besar dari 0,50 untuk dimensi produk unggul, yaitu ketahanan, variasi, dan keistimewaan dengan nilai berturut-turut 0,8, 0,8, dan 1,07. Berdasarkan nilai fitting modal second CFA-nya, terdapat nilai P dan RM saya yang belum fit, dan nilai GFI, CFI, NFI, NNFI, IV, dan RFI seperti yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan nilai fit. Berdasarkan validitas dan reliabilitasnya, hasil construct reliability diperoleh hasil 0,88 dan varian extracted sebesar 0,75, di mana angka ini tergolong cukup baik karena di atas 0,7 dan di atas 0,5. Berdasarkan harga bersaing, uji second CFA. Berdasarkan gambar di samping ini, nilai faktor loading lebih besar dari 0,5 untuk dimensi harga bersaing, yaitu kecukupan, kewajaran, dan kesetaraan dengan nilai berturut-turut 0,95, 0,98, dan 0,96. Berikut adalah nilai fitting modal untuk second CFA-nya, bahwa model pengukuran variabel harga cocok atau fit dengan data, dan berdasarkan validitas dan reliabilitasnya bahwa indikator construct reliability dan varian extracted lebih dari 0,7 dan 0,5, maka ke-9 faktor indikator berkontribusi secara signifikan terhadap variabel harga bersaing. Uji second CFH untuk aspek promosi intensif. Berdasarkan gambar, nilai faktor loading lebih besar dari 0,5 untuk dimensi promosi intensif, yaitu teknologi dan non-teknologi, dengan nilai berturut-turut 0,91 dan 1. Berdasarkan nilai fitting modal second CFA-nya, model fit dan cocok untuk digunakan dengan data. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitasnya, nilai CR 0,78 dan nilai VE 0,70 di atas 0,7 dan 0,5 untuk masing-masing indikator. Pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel produk unggulan, harga bersaing, dan promosi intensif mempengaruhi kepuasan konsumen mencapai 93%, di mana produk unggul mempengaruhi kepuasan konsumen 45%, harga bersaing mempengaruhi kepuasan konsumen 56%, promosi intensif mempengaruhi kepuasan konsumen 4%, dan 0,075 dipengaruhi variabel lain. Variabel harga memiliki pengaruh paling signifikan dibandingkan variabel produk unggul promosi terhadap kepuasan konsumen. Jika dilihat dalam gambar, nilai P dan RMC menunjukkan nilai yang tidak fit. GFI, CFI, NFI, NNFI, IV, dan RFI menunjukkan nilai modal hybrid. Penelitian pemasaran yang menunjukkan indikasi modal yang fit dengan data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model dalam hal ini model pengukuran cocok atau fit dengan data. Pengujian hipotesis dengan basic model. Tingkat signifikansi pengaruh berdasarkan nilai T hitung. Pada nilai T hitung lebih besar dari 1,96, maka disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan adalah variabel harga, yaitu nilai T sama dengan 2,22.
terhadap konstruk kepuasan konsumen, sedangkan nilai T pada variabel produk unggul 1,51 dan nilai T pada variabel promosi minus 0,41, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen di Coffee Bureau Kopi Cikini. Pembahasannya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk unggul tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Cafe Bureau Kopi Cikini seperti yang terlihat dalam nilai T, yaitu sebesar 1,51 kurang dari 1,96 T tabel. Hal ini sejalan seperti kesimpulan pada penelitian Kakambang Kalangida Anake bahwa variabel produk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai T hitung bernilai minus 1,590. Hal ini berarti bahwa produk yang ditawarkan oleh kedai kopi tidak secara signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya, dari aspek harga bersaing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen di Cafe Bureau Kopi Cikini dengan nilai T sebesar 2,22, lebih besar dari 1,96. Hal ini sejalan seperti dengan kesimpulan hasil penelitian Anang Mohlas bahwa harga, promosi, dan tempat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada warung Giras di Surabaya. Namun, secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga dan tempat terhadap kepuasan pelanggan pada warung Giras di Surabaya. Selanjutnya, berdasarkan variabel promosi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa promosi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen di Cafe Bureau Kopi Cikini dengan nilai T hitung sebesar minus 0,41 atau kurang dari 1,96. Hal ini tidak sejalan seperti kesimpulan Anang Mohlas yang berjudul Analisa Strategi Produk, Harga, Promosi, dan Tempat terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Giras di Surabaya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap strategi pemasaran produk, harga, promosi, dan tempat secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pada warung Giras di Surabaya. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk unggulan, harga bersaing, dan promosi intensif secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan konsumen 93%, di mana produk unggul mempengaruhi kepuasan konsumen 45%, harga bersaing mempengaruhi kepuasan konsumen 56%, dan promosi intensif mempengaruhi kepuasan konsumen 4%, dan 0,075 dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini sejalan dengan kesimpulan dari Sarah, Thompson, dan M. Marisa bahwa bauran pemasaran berupa tempat, harga produk, dan promosi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, namun yang berpengaruh signifikan hanya komponen tempat dan produk. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulan, terdapat pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai T 1,51 kurang dari 1,96 antara produk unggul terhadap kepuasan konsumen di Cafe Bureau Kopi Cikini. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan dengan nilai T 2,22 lebih besar dari 1,96 antara harga terhadap kepuasan konsumen di Cafe Bureau Kopi Cikini. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai T minus 0,41 kurang dari 1,96 antara promosi terhadap kepuasan konsumen di Cafe Bureau Kopi Cikini. Yang keempat, terdapat kontribusi yang signifikan sebesar 93% secara bersama-sama antara faktor produk unggul, harga bersaing, dan promosi intensif terhadap kepuasan konsumen di Cafe Bureau Kopi Cikini. Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah untuk mengembangkan model teoretik dalam penelitian khususnya terhadap variabel produk unggul dan promosi intensif yang tidak signifikan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan variabel-variabel lain dalam model, ataupun peneliti dapat memberikan perusahaan-perusahaan lain yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.